tapi SKP-nya hanya bersifat formalitas. Ya tetap dinilai tapi tidak ada reward dari aturan yang ada. Itu saja Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya khusus P3K Pak itu lain cerita ya. Sekarang kalau Anda bertanya bagaimana nasib saya, ya, Anda harus bersyukur dengan nasib hari ini. Karena banyak di belakang Anda ya belum bernasib sebagai P3K. Oke? Ya siap. Ya. Oke. Bahwa saya yang produktif lalu tidak ada reward. Bukan tidak ada reward Pak. Justru Anda lebih istimewa daripada yang lain karena Anda tidak dibebani dengan standar-standar angka yang harus Anda ya. Beban Anda sekarang ikuti saja apa yang ada, kebijakan yang dilakukan. Ya. Apa Anda akan mencari beban Pak, mencari beban baru dengan ada harus ditargetkan, harus dapat mungkin dapat. Orang yang dapat target itu sudah mengeluh Pak, Anda yang tidak punya target kok mengeluh. Bagaimana nasib? Iya. Siap ya Pak. Kasih ya. Saran saya jangan lalu cari gara-gara Pak. Jangan lalu itu ditanyakan sama pimpinan atau atasan sekalinya mau dikasih beban itu mengeluh lagi. Ya, siapa ya? Enak-enak tidak ada beban hanya ikut-ikut saja. Sekarang bertanya lagi seperti itu ya awas memang nanti. Iya Pak. Makasih Pak. Lagi. Coba bayangkan Pak. Kalau dikasih menghindari beban poinnya Pak ya. Dikasih beban lagi target kinerja. Ya, nasib Anda lebih buruk daripada sekarang santai deh. Siap. Ya. Gaji tunjangan sama dengan PNS, Anda tidak punya target yang dibebankan, ikut saja kebijakan yang ada. Mana lebih nikmat dengan orang-orang yang ini semua ya? Dikasih target. Iya. Jadi jangan cari gara-gara, nikmati dan syukuri saja. Itu sudah yang terbaik Pak. Bapak siapa jadi poinnya jangan cari gara-gara. Jangan cari gara-gara. Ya, makasih banyak Pak. Terima kasih. Iya. Saya itu hidup begitu, saya tidak cari gara-gara. Itu banyak teman Pak di kantor sini. Gini, ini kan ada regulasi baru. Apa regulasi itu ya? Seluruh pekerjaan yang masuk dalam tugas pokok itu tidak dibayar, tidak ada honor. Kan kebijakannya begitu Pak. Ya. Yang masuk tugas pokok itu tidak ada honor, tidak boleh mengeluarkan honor. Tiba-tiba begini Pak. Di kantor ini kan dipelatih berebut menjadi ketua panitia ya, karena ketua panitia itu ada honornya. Ini ada Widya Suara ya, yang cari gara-gara. Itu panitia atau ketua panitia itu tugasnya WI. Kenapa dikasih staff, dikasih apa kan? Kenapa WI? Oh, macam-macam ya. Saya ketawa aja dari jauh kan, dari jauh. Saya bilang awas memang sekalinya dikasih gitu, dia jadi ketua panitia baru tidak dapat nonton apa-apa, pasti yang murah-murah lagi berontak. Yo, karena berseteru antara pimpinan Widya Suara, saya panggil sebenarnya ketawa. Saya bilang, jangan kau cari gara-gara nah. Dia bilang kenapa? Ini haknya kita, tugas yang kita WI. Saya bilang, Anda tahu kalau itu masuk bagian daripada tugas WI, terus itu dikasihkan kepada kita. Dan kita tidak dapat apa-apa, tidak ada. Saya bilang, apa mau? Berpikir. Begitu kan? Saya bilang, iya. Sekalinya pimpinan dikasih semua ketua panitia itu di Suara, bekerja dari 10 hari, 15 hari. Tidak ada banyak apa-apa. Kira-kira kamu, jadi kalau mungkin saya tidak mau, saya bilang, kok mencari gara-gara? Saya dari dulu, kita itu. Saya cari gara-gara, Pak. Ya. Sudah tahu itu judulnya, semua tugas pokok itu tidak ada. Lalu kita berontak mau minta jatah sebagai ketua panitia belum bodoh-bodoh. Jadi jangan ada sampai gitu. Jangan cari gara-gara. Itulah pentingnya kita membaca regulasi supaya kita tidak terjebak pada hal-hal seperti ini. Oke ya Pak Amin ya. Kita syukuri saja. Ya, nikmat apa lagi yang kita dustakan. Nah. Ya, kalau Anda jadi P3-nya, P3K-nya Pemda itu Pak. Mau ke? Tanya Ustaz, IKK juga dapat tukin, gaji pokok, alhamdulillah. Iya,
Tidak usah, kita syukuri saja ya. Baik, kita lanjutkan saja Bapak Ibu pada materi ini. Ya, kita kembali ke laptop dan fokus kita kepada materi kita hari ini ya. Sedang berbicara tentang pengembangan profesi KTI sebagai teknolog. Baik, nah Bapak Ibu, sebelum kita praktek masuk kepada materi intinya ya, masih pengantar materi pengantar. Ada beberapa ketentuan yang harus kita ikuti dalam penyusunan KTI itu ya. Yang pertama memenuhi kaedah-kaedah ya. Memenuhi kaedah-kaedah ilmiah ya. Kaedah KTI itu kita sering memberikan singkatan ya, yaitu API ya. KTI itu harus asli, prinsipnya asli Pak, itu tulisan kita, pemikiran kita. Yang kedua P-nya itu penting atau perlu, yang kita tulis itu ada hal yang penting ya. Kemudian I-nya ilmiah. Apa yang maksud ilmiah ya? Itu terstruktur berdasarkan ya kriteria ilmiah. K-nya apa? Itu konsisten. Jadi kalau dari awal A sampai akhir harus A, dari awal B sampai akhir harus B, itu konsisten ya. Kalau masalahnya A, maka tujuannya juga A gitu kan? Ya. Data yang diteliti juga A, hasil yang diteliti juga menjawab A, kan gitu. Kesimpulannya harus menjelaskan kesimpulan A, jangan masalahnya A, tujuannya B, hasilnya C. Itu. Jadi itu namanya konsisten. Saya menambahkan satu, ditambah dengan O. Jadi dari apik menjadi apiko. O-nya itu apa? Objektif. Tidak mengarang-arang, tapi objektif apa adanya. Itulah prinsip penulisan KTI. Satu ya. Jadi tata cara penulisannya ya, itu berbeda enggak tulisan ilmiah sama cerpen ataupun tulisan pada novel. Ya, kayak tulisan kita itu berbeda, kita akan menulis novel, menulis puisi, menulis esai ya. Nah, harus berdasarkan ketentuan EYD yang disempurnakan. Udah sistematika penulisan buku maupun non buku sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, saya berharap nanti selesai pelatihan ini, kalau kita tidak bisa menerbitkan beberapa tulisan dalam jurnal terakreditasi atau jurnal bereputasi, minimal kita bisa menyusun buku ya. Ini alumni pelatihan ini bisa bikin beberapa buku ini ya. Satu buku dikeroyok 2 orang. Nah, 1 orang, 1 topik, 1 orang, 1 topik ya. Jadikan ini kenang-kenangan produk di angkatan KTI berapa. Itu yang berhubungan dengan penyuluhan maupun penyuluhan. Dan itu sederhana ya. Saya bisa bantu Bapak Ibu untuk menerbitkan bukunya. Kalau kesulitan mencari penerbit ya, nanti silakan hubungi saya akan bantu bukukan. Nah, itu bagus itu Pak. Saya caranya gimana menulis buku. Nah nanti besok di praktek kita akan tuntaskan itu bagaimana menulis esai, artikel, jurnal nasional, jurnal internasional, kemudian kita menulis buku. Ya itu 5 poin yang akan kita coba praktekkan. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Info penerbitnya juga Pak. Ya, info penerbit gampang gitu. Yang penting yang susah itu ada tulisan tidak, ada bukunya tidak. Ya, saya sementara juga menulis ini Pak, dan untuk jilid rencana ada 16 jilid, dan jilid 2 ini sudah siap terbit. Cuma hanya saja di jilid yang pertama itu saya rasa mahal karena saya diberi 115.000 per eksemplar. Makanya saya pikir yang ada di Makassar saya cari,
Kalau ada penerbit yang agak Ya memang agak di begitu Pak, bawah. kalau untuk penerbitan awal itu agak mahal. Jadi Karena terbitan iya karena kedua, ada ISBN-nya. ya. Memang pertama begitu Pak. Nanti untuk kedua ketiganya untuk judul yang sama kan hanya biaya cetak saja. Kenapa mahal? Pertama karena ada biaya editor, ya. Jadi kalau Anda melakukan editor desain sampul sendiri itu berkurang harganya, ya. Ya tergantung untuk penerbitan itu. Tapi nantilah besok kita bicarakan ya. Iya Pak. Nah yang pasti kalau untuk menulis buku Bapak Ibu, kalau mau dinilai angka kreditnya masuk dalam poin penilaian itu ya minimal batang tubuh atau isinya itu 50. Itu di luar daftar isi, sampul dan sebagainya. Itu batang tubuh isi saja lah, itu 50 halaman. Ya. Oke, di luar lampiran apa semua itu isi itu harus minimal 50 halaman. Nah, itu dengan kapasitas satu spasi ya. Dengan spasinya adalah satu. Itu 50 halaman. Jadi saran saya kalau menulis buku Pak, kalau ketentuannya 50 batang isi itu usahakan Anda lebih dari 50 halaman, misalnya 75 halaman atau 60 halaman lah. Paling mepet. Karena nanti waktu masuk di editor itu kan teredit kembali Pak. Ya. Itu masuk dalam format aslinya biasanya itu kurang. Makanya saya rata-rata kalau menyarankan kalau menulis buku tuh saya tulis ya, sampai 75 halaman. Itu paling lebihnya 21 halaman atau 20 halaman dari targetnya 50 itu dari 52 dari 75 halaman. Gitu. Itu saran saya. Tapi kalau kita bukunya bebas itu bukan hanya untuk kepentingan penilaian angka kredit, ya silakan ya. Lebihnya itu boleh. Tapi penerbit Pak rata-rata dia mau menerbitkan kalau bukunya itu 50 halaman di batang tubuh. Itu ISBN, bisa terbit di ISBN kalau syarat itu dipenuhi. Kurang dari itu ya akan ISBN-nya tidak ada ya. Di syarat supaya diterbitkan dan ada ISBN-nya itu 50 halaman batang. Jelas ya? Nah, Jelas. nanti kita bicara besok. Iya Pak. Mudah-mudahan kita bisa bikin grup payung. Saya bilang grup payung. Maksudnya temanya satu, nanti topiknya beda-beda. Nah, jadi kita berada dalam satu payung tema, tapi topiknya berbeda, gitu ya. Saya kita membahas tentang apa nih? Yang bidang penyuluhan, ya. Bidang penyuluhan kita berbicara tentang apa, ya. Nah itu temanya satu, tetapi topiknya beda-beda. Nah topik yang berbeda-beda itu menjadi buku satu, buku dua, buku tiga berbeda-beda tapi temanya sama. Materi tentang penyuluhan. Ya, itu nanti bisa Pak begitu. Itu malah lebih bagus. Kita membimbingnya juga, mengarahkannya juga mudah. Kapan dia keluar dari tema, berarti itu lari. Kita arahkan lagi masuk lagi. So, jangan keluar dari payung ya. Kalau kau keluar dari payung pasti kehujanan. Kalau kehujanan basah, demam, sakit. Begitu saja mengarahkannya, coba. Oke, yang kedua penilaian angka kredit KTI. Nah ini sudah, ini nggak ada lagi ya. Kemudian KTI dipublikasikan dengan berbagai media. Penilaiannya hanya diberikan pada satu media publikasi KTI yang memiliki angka kredit tertentu. Ya, maksudnya KTI dipublikasikan dalam berbagai media Pak. Penilaiannya hanya diberikan pada satu media publikasi KTI yang memiliki angka kredit tertentu. Maksudnya gimana ya? Judul itu atau artikel atau jurnal kita itu hanya dihitung pada satu media publikasi saja. Misalnya saya punya tulisan, ya, saya kirim ke dua media publikasi, itu yang dinilai cuma satu. Kalau dua-duanya masuk ke dinilai lagi Pak. Ya. Judul yang sama, penelitian yang sama, tulisan yang sama, kemudian Anda masuk di dua media publikasi. Jadi itu cuma satu. Nah, satu saja yang dihitung. Kemudian KTI dapat dibuat secara perorangan atau tim. Ya.
Kalau kami Widya Suara dulu bisa 3 orang, sekarang sudah dibatasi 2 orang. Ya. Nah kalau KTI itu dibuat 2 orang, Pak, maka perolehannya itu beda. Penulis 1 60%, penulis 2 40% ke kredit ya. Misalnya angka kredit jurnal itu 25, ya kan? Jadi 25 itu dibagi 2, 60% kali 25 berapa? Nah, berarti 60% berarti 15 ya? Berapa itu? 60% dari 25. Kemudian penulis keduanya yang dia dapat adalah 40% kali 25. Itu yang diperoleh. Ya. Penulis utama adalah orang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide dengan tentang topik, pengumpul, pengolah, dan penganalisa data, serta bertanggung jawab terhadap isi materi tulisan. Nah. Jadi pastikan Bapak Ibu, kalau Anda yang mengumpulkan ya, jangan coba-coba masuk di penulis pertama. Penulis pembantu adalah orang yang membantu penulis utama menuangkan ide ke dalam penulisan setelah melalui proses pengumpulan, pengolahan, dan penganalisis data. Dia yang membantu. Nah, Bapak Ibu, karena penyuluh dan penghulu sekarang itu regulasinya sudah berbeda dalam hal jenjang jabatan, penyuluh penghulu sekarang bisa sampai ke utama, ya kan? Oh, luar biasa, Pak. Sama sudah dengan Widya Suara, sama dengan peneliti. Kita bisa sampai ke utama, bisa mentok pangkat kita sampai ke 4E. Ngeri ya. Ini luar biasa ini pada jabatan penyuluh ya. Bisa sampai ke 4E kita, sampai ke utama. Nah, untuk ke 4E itu Bapak, untuk menjadi penyuluh utama atau penghulu utama itu harus melalui proses orasi, Pak. Kita harus membuat KTI untuk orasi, dan ini dibuat perorangan, tidak boleh tim. Jadi ada orasi ilmiah, nanti kita buat KTI kemudian diorasikan. Hanya menguji orasi itu bukan ada penguji eksternal juga, Pak. Selayaknya kita orasi ketika kita S3 ya, ada penguji eksternal dari LAN, Promosi daftar Kementerian Agama ya kalau kami. Oke. Baik, KTI yang ditulis lebih dari 2 orang itu tidak akan dinilai. Ini untuk orasi ya. Jadi ini KTI selain untuk orasi bisa 2 orang dibuat ya. Tapi khusus untuk orasi tidak bisa ya, per orang ya. KTI dalam bentuk non buku makalah dapat diajukan paling banyak 12 tulisan dalam 1 tahun. Nah, oke. Jadi kalau KTI Anda dalam bentuk non buku, ya, apakah itu makalah, artikel dan sebagainya, itu bisa diajukan paling banyak 12 tulisan dalam 1 tahun. Artinya apa? 1 bulan saja. Ya. Jadi dalam SKP jangan Anda memasukkan itu kegiatan 2 untuk penulisan karya tulisnya. Satu aja. Satunya nanti buat bulan depan lagi. Ya. Begitu. Kemudian setiap kegiatan yang termasuk dalam subunsur pengembangan profesi itu harus disertai dokumen surat pernyataan melaksanakan kegiatan dari pimpinan instansi bersangkutan. Ya, itu sudah saya jelaskan tadi. Usahakan semua apa yang kita lakukan terdokumentasi ya, dan ada bukti bahwa kita melaksanakan kegiatan. Bukti fisik KTI harus diserahkan dalam bentuk asli ya, bukan fotokopi, baik bukti fisik, surat-surat maupun produk akhir KTI. Nah, ini untuk KTI non publikasi ya. Tapi kalau KTI yang publikasi, ya ada beberapa media publikasi yang kita aslinya ya
bisa juga hanya soft copy-nya beberapa. Nanti perhatikan ketika Anda nanti sebelum mengirim jurnal, periksa dulu Pak persyaratan di jurnal itu, tata penulisannya, kemudian sistematika, karena sistematika masing-masing jurnal itu beda-beda, dan kita tidak boleh sekendak hati kita sistematikanya. Wah, ini sistematika yang diajarkan dalam pelatihan, dalam diklat, saya ikuti, tidak bisa begitu. Sistematika itu ya berbeda-beda Pak. Tetapi dalam pelatihan kita menyampaikan seluruh format sistematika itu. Dalam hal penetapan itu beda-beda penetapannya di dalam jurnal. Misalnya di pendahuluan ya, atau di latar belakang pendahuluan, itu isinya ada latar belakang, ada tujuan, ada masalah. Tapi di jurnal lain ya, di pendahuluan itu cukup tujuan saja dengan manfaat, ada. Jadi beda-beda Pak. Jadi sebelum Anda masuk ke sana, diperiksa dulu profilnya ya, seperti apa ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam jurnal. Kita harus mengikuti, termasuk gaya bahasa ya. Gaya bahasa perhatikan ya, dan setiap jurnal itu beda-beda ya. Yang ketiga, apa yang harus kita perhatikan? Sistem citasinya ya. Apakah dia footnote, body note ya kan? Itu di beda-beda, apakah menggunakan apa, menggunakan macam-macam ya. Itu dilihat tuh. Kalau kita Kementerian Agama semua tulisan itu kan pakai footnote ya kan. Tapi instansi lain ya ada yang body note ya, ada beda-beda. Nanti perhatikan. Nah, sekarang buku ya. Jadi untuk buku ya, kita mengikuti ketentuan umum yang dipersyaratkan. Ketentuan umum yang dimana, yang dimaksud umum itu semua penerbit sama ya. Itu dia akan bisa menerbitkan kalau persyaratan utama itu tadi ya, minimal ya 50 halaman di batang tubuh tulisan ya, untuk isi. Substansi buku harus sesuai dengan lingkup bidang keagamaan dan pembangunan atau pengembangan spesialisasi penyuluh agama. Nah, karena kita penyuluh Bapak Ibu, buku yang kita tulis itu usahakan yang berhubungan dengan tugas kita. Yang penghulu ya usahakan yang sesuai dengan tugas bidang kepemuluan. Ya. Dari mana saya tahu dan apa topik-topik dan tema tugas kepemuluan itu? Baca Permentan. Ya. Kegiatan dan program bidang apa saja yang masuk dalam bidang kepemuluan itu silakan baca Permentan ya, untuk bisa menentukan tema dan topik ya. Kemudian ukurannya minimal B5 Pak. Jadi B5 itu A4 dibagi 2 ya, A4 dibagi 2. Kita kertas HPS, kertas print ya, yang A4 dibagi 2 itu kayaknya B5 ukurannya itu minimal ya. Kemudian jumlah halaman paling sedikit 50 halaman, itu yang batang tubuh ya, di luar cover, di luar apa semua, 50 isi saja itu minimal. Kurang dari itu jangan harap ada penerbit yang mau menerbitkan buku Anda ya. Itu kalau ISBN, kecuali ya penerbit abal-abal ya, sembarang, biar resep buku, resep bikin cendol aja jadi buku ya, terbit. Jadi kalau buku-buku standar ilmiah diterbitkan oleh penerbit anggota IKAPI. Jadi kalau Anda mau menerbitkan buku, tanya dulu ini penerbit masuk anggota IKAPI tidak. Nah itu nanti ada sertifikatnya Pak, ada kelihatan keanggotaan IKAPI-nya.
kita akan perlihatkan. Diterbitkan secara nasional yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari penerbit, ya. Itu kalau kita menerbitkan buku pertama kali, Bapak Ibu akan diberikan ya, bukti penerbitan. Biasanya ya, itu ada berapa eksemplar dikirim ke Perpusnas, Perpustakaan Nasional, ya. Kemudian berapa eksemplar yang disimpan di IKAPI, ya, dan selebihnya sesuai pesanan kita berapa yang masuk ke kita. Yang keenam, diterbitkan secara nasional yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari penerbit. Ya, itu nanti akan dikasih Pak dari penerbit. Jadi buku itu akan dinilai kalau ada itu semua, ada keterangan ISBN, ada keanggotaan IKAPI, dan ada ya surat pernyataan penerbitkan dan pengedaran. Biasanya itu keterangan bahwa buku kita itu tersimpan di Perpustakaan Nasional, ada keterangan dari 3 komponen itu ya. Nah, KTI dalam bentuk buku dapat diajukan paling banyak ya itu 2 buah dalam 1 tahun. Nah, kalau tadi non buku bisa 12 1 tahun ya. Tapi kalau buku ya itu maksimal 1 tahun 2 buku ya. Ada yang tale-talekan Pak teman-teman kami ya. Ini lagi semangat-semangatnya bikin buku ya. 1 tahun dia bikin buku, dia store 4 Pak, diajukan tuh angka kredit. Yang dinilai berapa? Cuma 2. Sakit kepalanya. Capek-capek saya bikin buku, keluar uang lagi 2 tidak dinilai. Aku bilang memang. Ya. Jadi jangan serakah, ikuti saja aturan. Kita simpang gitu. Itu namanya cari gara-gara lah gitu, cari gara-gara. Oke, apabila berbentuk buku elektronik atau e-book, Bapak Ibu, itu harus memenuhi persyaratan. Pertama, e-book tersebut, ya, itu penerbit e-booknya juga masuk dalam anggota IKAPI, dapat dibaca dengan peranak lunak. Maksudnya e-book tersebut bisa dibaca dengan software. Kemudian bisa diunduh di toko buku online, misalkan dalam slide, ya. Biasanya nih di Google Book, ya. Kita bisa, ketika kita menulis e-book, kemudian kita masukkan ke penerbit e-book dan dia ada keanggotaan IKAPI-nya, dan buku kita itu diunduh di Google Book, bisa diunduh orang lain. Oke. Ini masih ada nggak orangnya ini? Oke, kita cek dulu. Semangat pagi ini. Pagi. Luar biasa. Luar biasa. Biasa nih, luar biasa gitu. Jadi, Nanya. angkat lagi tangan kirinya. Ikuti instruksi saya Bapak Ibu ya. Ikuti instruksi saya. Kalau ada kata saya bilang, dengarkan dulu instruksinya. Kalau ada kata saya bilang, ikuti. Kalau tidak ada kata saya bilang, jangan ikuti. Nah, jelas instruksinya? Saya bilang angkat tangan kanan. Saya bilang angkat tangan kanan Anda. Ya. Oke, baik sekali. Pegang kepala. Nah, oke, masih stres semua. 1, 2, 3. Oke, yang selamat Ibu Erni. Ya. Yang lain, Ibu Erni, Pak Hairul, Pak Muhammad, ya selamat.
Pak Haruna, Pak Idil, Pak Mursalin, selamat. Ya, yang lainnya silakan. Tidak ada, saya bilang jangan diikuti. Oke, masih tetap angkatan. Saya bilang pegang ke kepala. Saya bilang pegang ke kepala. Oke, lihat siap. Bagus sekali, turunkan. Turunkan. Ya, 1 orang, 2 orang, 3, 4, 5, 6. Oke, saya bilang pegang pundak. Pegang pundak. Saya bilang pegang pundak. Nah, baik. Saya bilang pegang dagu. Banyak cilaka. Dagu itu ini, Pak. Itu tidak namanya. Konsen. Cilaka semua itu, Pak. Cilaka semua. Banyak cilaka itu.